wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dengan nomor MPM 7169, program studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Retorika Dakwah, yang mana saya sendiri anggota dari kelompok 3. Di sini saya membuat peta konsep yang mana materinya ialah tentang unsur-unsur dan sejarah perkembangan retorika. Nah, yang pertama di sini ada unsur-unsur retorika. Unsur-unsur retorika itu ada 6. Yang pertama bahasa, penggunaan bahasa, terus pengetahuan materi, dan juga kelincahan dalam berlogika, pengetahuan atas jiwa massa, dan yang terakhir pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Nah, yang satu ialah bahasa, yaitu dalam retorika bahasa ialah bahasa yang dikuasai oleh audien. Jenis memilih bahasa ialah seperti bahasa daerah, bahasa nasional, atau campuran, sesuai kondisi dan tingkat formalitas acaranya. Terus yang kedua, dalam retorika yaitu penggunaan bahasa, yakni menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik yang benar adalah benar itu artinya jelas, mudah dipahami, dari komunikatif. Terus yang benar artinya menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dari etika berbahasa. Terus yang ketiga, pengetahuan atau materi. Beberapa pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang dakwah sangat menentukan corak strategi dakwah. Terus yang ketiga, kelincahan dalam hal berlogika. Maksudnya kepandaian dan kecerdasan sudah merupakan sifat seseorang mukmin. Dengan demikian, jika seorang mukmin menjadi dai, maka dia harus lebih pandai dan lebih cerdas. Terus yang kelima, pengetahuan atas jiwa massa manusia. Atas jiwa massa manusia sebagai objek dakwah dapat digolongkan menurut kelasnya masing-masing serta menurut lapangan kehidupan. Terus yang terakhir ada pengetahuan atas sistem sosial budaya masyarakat. Keragaman masyarakat menuntut adanya suatu strategi yang tepat. Secara lebih makro dapat dikatakan kerangka metodologi dakwah yang sesuai adalah jawaban pamungkas dalam mendukung model dakwah sesuai bagi matanya itu. Nah, itulah ada unsur-unsur retorika. Terus selanjutnya adalah sejarah. Di sini ada sejarah perkembangan retorika. Nah, sejarah perkembangan retorika yang pertama adalah retorika atik. Retorika atik adalah teknik retorika yang pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang Strasirut, sebuah koloni Yunani di Pulau Sicilia sekitar abad ke-5. Dua tokoh retorika yang terkenal pada saat itu adalah Corak dan muridnya Tisias. Terus di sini ada retorika zaman Yunani. Retorika zaman Yunani kuno, retorika sudah ada sejak manusia lahir. Pada masa Yunani kuno, retorika mencapai puncak kejayaannya. Retorika menjadi cara umat untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak. Kaum sofis seperti Gorgias, Protagoras, dan Isokrates memainkan peran penting dalam mengembangkan teori dan praktik retorika. Mereka tidak hanya mengajarkan
seni berbicara, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti sastra, gramatika, dan logika. Terus yang kedua, retorika zaman pertengahan. Pada abad pertengahan, retorika mengalami penurunan signifikan. Pada masa ini, retorika disebut sebagai masa kegelapan. Pada masa pertengahan, retorika ini memiliki kemunduran. Pengaruh keagamaan Kristen yang dominan menyebabkan retorika lebih terfokus pada gaya bahasa dan pengajiannya. Dengan pemikiran kritis yang terpinggirkan, banyak orang Kristen yang pada saat itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir, ini adalah retorika zaman modern. Nah, dalam retorika zaman modern, kembalinya minat terhadap retorika terjadi pada abad pencerahan atau Renaissance. Pada zaman modern terjadi kemajuan besar dalam pemahaman dan praktik retorika. Terus istilah-istilah baru muncul dan terdapat perkembangan dalam pemikiran retorika. Aliran-aliran seperti epistemologis, belles lettres, dan elokusionis menunjukkan variasi dalam pendekatan terhadap retorika. Begitu. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Silahkan disimak juga penjelasan dari teman-teman kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.